Pemirsa, ternyata kemajuan teknologi saat ini belum tentu bisa memecahkan berbagai persoalan hidup yang ada. Salah satunya adalah belum mampunya teknologi mencari vaksin atau obat bagi beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Berikut 7 virus yang mematikan versi on the spot dan beberapa diantaranya belum ada obatnya. Virus Ebola adalah virus mematikan penyebab penyakit Ebola. Gejala yang timbul dari virus yang berasal dari negara Kongo ini antara lain muntah, diare, pendarahan dalam dan luar anus, dan demam. Tingkat kematian yang disebabkan virus yang berasal dari kera ini mampu mencapai 90% dan seseorang dapat meninggal terhitung 1 minggu sejak orang tersebut mulai terjangkit virus ini. Penyebarannya sendiri dapat ditularkan lewat kontak langsung dengan cairan tubuh atau kulit. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang dapat membunuh virus ini atau menyembuhkan penyakit Ebola. Sejak tahun 1976, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO milik Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencatat 1.850 kasus Ebola dengan korban tewas berjumlah 1.200 orang. Amerika Serikat sendiri sebagai negara maju melalui militernya melakukan pendanaan gencar-gencaran untuk menemukan antivirus Ebola. Hal ini dikarenakan sejak serangan teroris 11 September 2001, Amerika Serikat khawatir akan penyalahgunaan virus Ebola sebagai senjata biologis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Enterovirus merupakan virus yang dapat menyebabkan radang otak. Gejala serangan enterovirus yang diduga berasal dari Cina ini sangat mirip gejala flu biasa sehingga sulit dideteksi seperti demam yang kadang disertai pusing dan lemas serta nyeri. Selanjutnya akan muncul benjolan kecil merah berair pada telapak tangan dan kaki, berikut sariawan di mulut. Pada kondisi parah, enterovirus bisa menyerang jaringan syaraf dan otak hingga mengakibatkan kematian. Virus ini mudah menular melalui saluran cerna, berkembang biak di mulut tenggorok, dan banyak dijumpai di dalam feses pasien. Hingga kini sudah 24.000 orang terjangkit enterovirus, lebih dari 30 orang diantaranya meninggal, dan sebagian besar anak-anak. Virus ini dikabarkan sudah masuk Indonesia dan menjangkit 3 orang di Sumatera. SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS atau virus radang paru-paru. SARS pertama kali muncul pada November 2002 di Provinsi Guangdong, Tiongkok. Setelah Tiongkok membungkam berita wabah SARS baik internal maupun internasional, SARS menyebar sangat cepat di banyak negara melalui wisatawan internasional. Sekitar 10% dari penderita SARS meninggal dunia. Gejala yang sering dialami pasien adalah demam di atas 38 derajat Celcius dan gejala seperti flu yaitu batuk, radang tenggorokan, dan gejala non-spesifik lainnya. Lalu sesak nafas bisa terjadi kemudian. Seseorang dapat terjangkit virus SARS jika orang tersebut melakukan kontak dengan pengidap SARS pada kurun waktu 10 hari terakhir atau mengunjungi daerah yang teridentifikasi terjangkit virus SARS. Penyakit ini belum ada vaksinnya sehingga penanggulangannya hanya dibantu alat bantu pernafasan saja. Virus ini konon dianggap sebagai virus akhir zaman, namun ada spekulasi bahwa penyakit SARS ini adalah buatan manusia. Virus hepatitis B adalah virus berbahaya di dunia. Virus ini penyebab penyakit hepatitis B, peradangan hati akut, sebagian kasus dapat berlanjut menjadi sirosi hati atau kanker hati. Virus yang bisa terjadi pada setiap orang dan semua usia ini dapat ditularkan oleh darah atau cairan tubuh yang tercemar virus hepatitis B. Gejala seseorang terserang virus hepatitis B adalah demam, sakit perut dan kuning, terutama pada area mata yang putih. Namun bagi penderita hepatitis B kronik justru cenderung tidak tampak tanda-tanda tersebut, sehingga penularan kepada orang lain menjadi lebih beresiko. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang terserang virus hepatitis B, yaitu gaya hidup sehari-hari yang tidak sehat dan makan makanan mentah dan berpengawet. Sedangkan penularannya bisa melalui kontak seksual, jarum tato, menindik tubuh, akupuntur yang tidak menggunakan alat-alat yang tidak steril, atau penggunaan bersama sikat gigi dan alat-alat cukur. Akhir-akhir ini serangga-serangga penghisap darah seperti nyamuk-nyamuk dan kutu-kutu ranjang di daerah tropis dilaporkan telah menularkan virus hepatitis B. Virus H1N1 atau flu babi adalah bagian dari virus influenza yang endemik pada populasi hewan babi, namun dapat menulari manusia. Virus yang berawal dari Meksiko pada tahun 2009 ini menginfeksi manusia tiap tahun dan biasanya ditemukan pada orang-orang yang bersentuhan dengan babi. Meskipun ditemukan juga kasus-kasus penularan dari manusia ke manusia. Ribuan orang dinyatakan meninggal karena serangan virus mematikan ini.
Gejala virus H1N1 adalah demam, disorientasi, kekakuan pada sendi, muntah-muntah, dan kehilangan kesadaran yang berakhir pada kematian. Agustus 2010, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan status global pandemi flu babi berakhir karena wabahnya terus menurun dibanding tahun lalu. Dunia beruntung karena virus H1N1 belum bermutasi. Untuk mengatasi virus ini, para dokter menggunakan Tamiflu walau ada beberapa kasus di mana virus ini kebal terhadap Tamiflu. Virus H5N1 adalah sumber dari penyakit flu burung. Virus influenza tipe A yang menyebar antar unggas ini ditemukan ternyata juga mampu menyebar ke spesies lain seperti kucing, anjing, dan manusia. Virus ini dapat menular melalui udara ataupun kontak melalui makanan, minuman, dan sentuhan. Namun demikian, virus ini akan mati dalam suhu yang tinggi. Gejala umum dari virus ini adalah demam tinggi dan keluhan pernafasan. Walau tergolong virus yang berbahaya dan mematikan, namun virus H5N1 dapat diatasi dengan pemberian Tamiflu. Tamiflu akan efektif apabila diberikan pada tahap awal perkembangan penyakit flu burung. Penyakit flu burung pertama kali dilaporkan di Indonesia pada bulan Agustus 2003. Hingga awal Desember 2006, virus ini sudah menjangkiti 30 provinsi di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki korban virus H5N1 yang tertinggi di dunia. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menginfeksi sel sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh seseorang tidak lagi memiliki imun terhadap penyakit. Virus ini dapat menyebabkan penyakit AIDS, tetapi orang yang terserang virus paling berbahaya di dunia ini belum tentu AIDS. HIV menular melalui hubungan seks oral, transfusi darah, penggunaan bersama jarum suntik dari orang yang terkontaminasi HIV, dan antara ibu dan bayinya selama masa hamil, kelahiran, dan masa menyusui. Sampai saat ini, HIV/AIDS belum ada vaksinnya maupun obatnya. Namun untuk merawat korban HIV dapat menggunakan ARV atau antiretroviral virus dan berfungsi hanya untuk menekan perkembangan virus. Sedangkan masa hidup orang yang terkena HIV sekitar 6 sampai dengan 12 tahun. Diperkirakan antara 36 hingga 44 juta orang yang hidup dengan HIV, 25 juta diantaranya adalah penduduk sub-Sahara Afrika, karena di sana banyak penyakit kelamin, praktek menoreh tubuh, transfusi darah, dan buruknya tingkat kesehatan dan gizi. Di Indonesia hingga Juni 2010 tercatat 44.292 kasus. Demikianlah 7 virus paling mematikan dan berbahaya versi On The Spot.